Panjang nggak nih? Dibolehin cerita panjang nggak nih? Nggak sih, Ntar Jan, boleh nggak? dihujat lagi nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman di seluruh belahan dunia. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini, malam ini di Istanbul sudah malam. Kita akan cerita pengalaman Nita, Anggi dan saya, pengalaman kita bertiga. Kemarin kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa berumroh di 10 hari terakhir Ramadan. Oke, gimana Nita? Silahkan dilanjut karena ini podcastmu. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya ke Nita. Oke, teman-teman, ini Nita kondisinya juga suaranya belum balik ini sebenarnya, Mas Wildan. Nah, ini teman-teman semuanya, kembali lagi sama kita di sini. Mungkin teman-teman belum familiar atau udah familiar ya sama muka teman-teman yang baru. Kalau sebelumnya hanya ada Mas Wildan dan Nita, sekarang di samping Nita ada Anggina. Anggina dari mana? Dari Medan. Oh, dari Medan juga. Terus ada di sebelah Mas Wildan, Farhan. dari mana, Mas Farhan? Medan juga. Oh, Medan mana? Gelar Medan. Mas Farhan ini dari Depok ke Jakarta? Aku dari ini Ciputat. Oh, Ciputat. Oh, Tangerang. Tangerang. Tangerang ya? Iya. Oke. So, kita di sini sama-sama kuliah, jadi kita teman kelas sebenarnya. Gitu, teman-teman. Jadi kali ini kita bukan podcast ya, tapi lebih ke sharing session. Jadi lebih ke ya santai, ngobrol santai aja tentang gimana kemarin kita pengalamannya, karena ini pertama kali untuk Nita dan Anggi umroh. Kalau Mas Sulan udah yang ketiga ya, Mas Sulan? Atau keempat? Alhamdulillah ini yang harusnya keempat. Harusnya Tapi yang kemarin 2020 kan gagal umroh. Oke, berarti ketiga hitungannya. Yang ketiga Oke, hitungannya. ketiga. Ya, seperti itu. Dan di sini qadarullahnya kemarin Mas Farhan belum rezekinya untuk berangkat umroh bareng kita. Padahal kita berempat ini udah planning ya kemarin. Nah, jadi Mas, untuk sementara waktu, karena kemarin teman-teman itu ternyata Mas Wildan, Mas Farhan, Anggina, banyak banget yang nge-DM Nita waktu umroh itu. Nita nggak bisa balesin karena fokus di sana untuk ibadah. Penasaran gimana caranya bisa umroh, gimana kalian bisa berangkat gitu. Karena kalau dari Indonesia kan kita pas seperti pada umumnya itu harus pakai travel, sedangkan kita berangkat sendiri gitu. Sebenarnya tadinya konsepnya kita adalah umroh backpacker, tapi kedolorahnya lagi saya sama Anggina bawa koper berapa, Anggi? 4 pindahan kita. Kita bawa 4 koper, jadi sepertinya lebih cocok dikatakan umroh mandiri ya, Mas Farhan gitu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan netizen yang kemarin udah DM ke saya serahkan ke Mas Farhan untuk mewakilkan para netizen, untuk mewakilkan para netizen menanyakan apa yang kalian ingin tanyakan. Oke, saya kembalikan ke Mas Farhan. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, motivasi Nita untuk umroh gimana? Kan tadi kan sebelumnya kan nggak pernah umroh, bulan. Iya. Terus tiba-tiba umroh. Oke. Itu karena apa alasannya? Oke. Jadi ya teman-teman semua, setiap langkah yang kita ambil itu pasti punya latar belakang ya. Kenapa kita memutuskan untuk melakukan itu? Baik itu besar, baik itu tindakan besar ataupun tindakan kecil seperti itu. Jadi saya masih ingat sekali Mas Wildan ini waktu itu saya balik dari Indonesia ke Turki pada bulan Januari ya, Mas Wildan. Februari ya. Akhirnya karena mereka di sini nggak pulang ke Indonesia ya. Saya kebetulan pulang ke Indonesia lalu balik ke Turki. Kita langsung bareng-bareng pergi ke bursa waktu itu ya untuk nyobain salju gitu. Nah, saya masih ingat sekali Mas Wildan di situ ngomong ke saya, Nit, karena di sini kalau lulusnya lagi ternyata perkuliahan kita online ya, Mas ya, waktu itu kabarnya. Nah, terus saya berpikir untuk pulang lagi ke Indonesia gitu. Akhirnya Mas Wildan bilang ke saya, Nit, ngapain sih pulang, katanya, umroh aja. Tapi saya pasti nolak ya Mas di situ ya. Saya tolak betul-betul kayak, enggak Mas, mau pulang gitu. Di situ ada Mbak Anggi juga waktu itu berangkat bareng-bareng sama Mas Farhan Bey juga. Nah, akhirnya setelah saya
pikirkan pada saat itu kita ke bursa memang lagi main gitu. Tapi sebelum ke bursa itu sebenarnya saya sudah menghadapi berbagai banyak masalah lah Mas Farhan ya, yang saya nggak bisa ceritakan di sini gitu. Dan saya ngerasa itu capek gitu, ngerasanya itu mau cerita, tapi saya tahu betul tidak ada satu manusia pun yang punya kapasitas yang cukup gitu untuk menampung cerita saya. Mungkin mendengarkan ada, jadi beda ya mendengarkan dengan menampung gitu. Nah, jadi saya mikir, aduh, harus kemana lagi ini? Pokoknya itu udah nggak enak banget bawaannya, udah kayak sesak, udah kayak bingung, udah kayak gimana gitu ya. Plus lagi di situ saya coba untuk jadi lebih apa ya, dibilang bukan Islami juga karena sudah Islam ya, apa lebih religius gitu. Jadi saya scrolling IG, TikTok itu pokoknya semuanya tentang agama, ceramah-ceramah begitu. Nah, sebelum berangkat ke bursa tapi ini. Nah, terus alhamdulillahnya juga setelah saya ada masalah itu, ibadah saya itu meningkat gitu Mas Farhan, bisa dibilang meningkat gitu karena sebelumnya saya yang Ini hanya sebelum umroh? Iya sebelum umroh, sebelum berangkat ke bursa malah. Oh sebelum umroh. Setelah masalah. Setelah masalah tapi Anggina kalau kamu suka bener. Nah, Ya, lanjut. jadi di situ saya jujur saja gitu ya, yang tadinya hanya melaksanakan sholat fardu gitu kan, itu pun terkadang waktunya mepet, bahkan kelupaan gitu ya kadarullohnya. Di situ saya mendadak religius yang melakukan sholat sunnah gitu. Jadi saya bangun itu tahajud. Wah, pokoknya di situ saya benar-benar kayak ngerasa dunia saya itu lagi hancur. Jadi saya sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, terus 2 rakaat sebelum subuh. Lalu sampai subuh itu saya bisa standby gitu. Jadi yang bangun sholat tahajud sampai subuh itu saya udah nggak tidur lagi. Gitu. Itu sebelum umroh. Nah. Terus saya juga jadi tergerak hati untuk lebih serius untuk belajar. Mungkin teman-teman ada lihat saya belajar Iqra ya kan. Yang pertama kali mulai YouTube-nya itu. Iya, kayak gitu. Karena di situ saya merasa memang saya butuh sesuatu yang bisa menenangkan hati saya gitu. Akhirnya Mas Wildan ngomong kayak gitu lagi. Jadi saya merasa kayak, duh gimana ya. Saya tadi nggak ada kepikiran. Terus sebelumnya pun saya pas berangkat ke Turki itu juga satu pesawat sama Pak Perdana, halo mungkin lihat. Pak Perdana itu di samping saya, orang Palembang. Dia juga menyarankan saya untuk umroh karena beliau tinggal di Riyadh. Nah, gitu. Jadi saya ngerasa sudah 2 orang ini yang mengingatkan tentang umroh begitu. Akhirnya malam-malam kita pulang yang ya di bus, saya di samping Anggi. Saya tidur sampai udah mau sampai Istanbul, saya kebangun, saya ngomong ke Anggi, Anggi, kita umroh aja yuk gitu. Sesimpel itu Mas. Jadi memang hidayah itu mahal sekali. Dan hidayah itu memang datangnya kita tidak tahu kapan. Dan sebaiknya memang kalau sudah datang segera disambut gitu. Iya betul. Nah, Ikutin panggilan hati. iya begitu. Jadi saya mikir, aduh kayaknya memang saya harus ngadu ke yang punya saya gitu. Jadi saya datang ke rumahnya. Langsung datang ke rumahnya. Ngadu sebanyak-banyaknya di situ gitu. Jadi kalau dibilang motivasinya gimana, ya sesimpel itu sebenarnya. Langsung tiba-tiba datang, langsung saya sambut. Kalau masalah finansial dan bla bla bla, saya juga bukan yang melimpah ya, maksudnya kalau dibilang ada ya ada gitu. Kalau dialokasikan ke situ, ya saya berpikir untuk apa sih kita mengira-ngira, mengukur-ngukur, menakar-nakar. Kalau untuk ke situ, ya udah sebisanya saya, ya udah langsung aja gitu. Jadi nggak pikir panjang. Saya langsung kontak Mas Wildan. Besoknya ya Mas, saya langsung ngomong, Mas Wildan, saya mau umroh, tolongin dong temenmu yang bisa ngurusin visa dan sebagainya gitu. Sesimpel itu. Dan saya ajak Anggi. Anggi di situ masih bilang kalau bentar ya Mbak, saya konfirmasi dulu ke orang tua saya gitu. Dan besok saya bilang, Anggi gimana gitu. Jadi saya yang duluan lebih gimana gitu. Kalau saya sih gitu Mas Farhan. Kalau Anggina atau Wildan mungkin mereka punya cerita sendiri. Gimana kalau untuk Ustadz Wildan? Dibaginya gimana? Panjang nggak nih? Dibolehin cerita panjang nggak nih? Nggak Ntar boleh nggak? dihujat lagi nanti.
Jadi memang basicnya saya memang suka traveling ya, suka traveling, suka jalan-jalan gitu, dan kayak senang aja gitu kalau paspor itu stempnya banyak banget, kayak bangga gitu. Paspor tuh nggak boleh hilang, kalau saya nggak boleh, bahkan kalau ganti paspor itu paspornya saya ganti, harus saya ambil. Nah, berawal dari suka traveling kayak gitu, alhamdulillah dulu pernah umroh juga. Dan dari semua negara, emang ya kalau saya akui Saudi Arabia tuh bukan tipikal negara favorit saya. Nggak ada apa-apa, pokoknya daerah Jazirah Arab itu, bahkan Dubai sekalipun, itu bukan tempat yang enak menurut saya. Cuman entah kenapa ketika ke Mekah Madinah, 2 kota ini aja ya, itu tuh kayak saya bisa hilang pikiran dunia gitu. Bisa benar-benar tiba-tiba mendadak sholat itu azan langsung gerak gitu. Kayak kaki tuh ada yang gerakin ke masjid gitu, dan terpanggil bener, dan benar-benar sholat bisa nangis gitu cuman di 2 kota ini, Makkah sama Madinah. Bukan Saudi Arabianya, tapi Makkah dan Madinah. Jeddah mah biasa aja. Jeddah biasa aja kan, karena kemarin kalian ke Jeddah. Kita kemarin ke Jeddah Sudah bagus sih. ada seafood Bagus. apa? Ada seafood. Ada Iya, itu sisi duniawinya. Kalau cuman mau sisi duniawinya, Istanbul jauh lebih bagus dari Jeddah. Dapat sejarah juga kita. Oh iya, ada museum-museum ya. Kita ngelihat pintu Ka'bah yang kelima. betul. Pintu Ka'bah kelima. Oh, oh iya benar itu di Jeddah. Iya, benar. Akhirnya kalian bisa ngeliat Ka'bah. Ke Balat juga kan, Balat itu, Balat, Kornis, daerah-daerah bagus. Nah, Dan Ka'bah kan? nah akhirnya gara-gara itu 2017 itu saya umroh terakhir 2017 ya, itu dibiayain sama kampus. Jadi alhamdulillah 2017 saya dapat kegiatan di Madinah Al-Munawwarah, dibiayain kampus, berangkat ke Saudi Arabia. Dan saya ingat banget tawaf wada itu, terakhir tawaf wada saya pengen umroh 5 tahun lagi. Jadi kemarin saya cerita ke kalian kan 3 tahun, itu sebenarnya 5 tahun. 3 tahun itu realita berangkatnya. Jadi 3 tahun 2020 saya sengajakan karena saya hobi traveling, jadi iseng-iseng nyari tiket-tiket murah. Kok ternyata saya dapat tiket Kuala Lumpur Madinah, Jeddah Kairo, Kairo Jakarta itu cuma 7,7. Feel traveling saya kan langsung, wah ini tiket murah banget. Nah jadi 2020 itu awal cerita mau umroh itu bukan niat pengen umroh, tapi karena ada tiket murah nih, ada tiket murah, pengen traveling. Niatnya tuh Ngurus visanya visa turis. visa turis, visa Saudi turis sama visa visa Mesir kan. Itu ketika itu alhamdulillah tiket udah kebeli. Visa juga udah ada 2 visa kan, berarti visa Saudi Arabia sama visa Mesir. Itu habis total pokoknya 2 jutaan lah. Visa Saudi itu $110, visa turis saya ngurus sendiri di VFS Tashil di Jakarta. Terus habis itu sekalian ngurus visa Mesir juga di Jakarta. Kan udah seneng ya, udah visa udah di tangan, tiket udah di tangan. Ternyata ketika itu korban COVID pertama muncul di Indonesia, di Depok. Emang Depok ini Depok ini kota spesial lah. Ada aja cerita-cerita menarik di Depok. Nah, iya di Depok kan? COVID pertama di Depok kan? Di Depok ya benar. Nah, udah itu masa-masa Teman-teman COVID. yang di Depok jangan tersinggung. Nah, apa namanya? Akhirnya paling nanti COVID juga hilang kan. Ternyata enggak, ternyata Manja, beberapa minggu kemudian dapat email dari Saudi ya. Your flight has been cancelled due COVID-19. Please bla 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 bla. Akhirnya astagfirullah. Ini kayaknya emang doa 5 tahun tuh bener dijabahi deh. Ini baru 3 tahun kan? Baru 3 tahun dan apa namanya? Jadi kenapa 5 tahun? Karena saya tuh pengen ketika ganti paspor, stamp pertama di paspor itu tuh stamp Saudi Arabia. Jadi ingin memulai perjalanan baru, lembar baru di paspor tuh dengan umroh. Dulu pengennya kayak gitu. Kan 2012 paspor pertama saya 2012 itu paspor pertama umroh. 2017 juga stamp pertama umroh. Yang selanjutnya juga umroh dong. Pengen umroh lagi. Nah, akhirnya cancel due COVID-19, ya udah mau gimana lagi. Tapi situ saya sadar, oh ini kayaknya emang niatnya bukan buat umroh, niatnya buat traveling kan, buat jalan-jalan. Kayak gitu. Nah udah akhirnya berjalan kemudian COVID bla 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 bla. Ketika itu bisnis startup juga kacau, hancur. Yang kita udah punya valuasi lumayan besar, punya investor 2 juga, itu semuanya cancelled, semuanya bilang permisi dan mohon maaf ini kita sepertinya udah nggak bisa lanjut lagi kayak gitu. Karena emang startup saya tourism dan nggak jalan gitu. Nah akhirnya kepikiran ke Turki.
Nah, akhirnya sebelum ke Turki pengen apa ya, beri tiket lagi, ya Allah saya pengen umroh. Ketika nanti di Turki, saya pengen umroh. Nggak apa-apa stamp pertamanya bukan stamp Saudi Arabia. Kan akhirnya paspor yang baru ini stamp pertamanya visa Turki, visa student Turki. Nggak apa-apa ya Allah, saya cuman pengen umroh ketika di Turki. Kapanpun waktunya. Cuman ketika itu sudah udah bertekad, saya pengen umroh 10 hari terakhir Ramadan. Jadi sebelum berangkat ke Turki. Nah akhirnya ya pas pamitan sama orang tua di bandara YIA bilang, Pak doain, Pak Bu doain, insya Allah Ramadan mau umroh, doain finansial lancar, fisik lancar, dan jiwa jasmani dan rohani juga lancar gitu dan aman kayak gitu. Akhirnya ya berbulan-bulan di Turki, akhirnya alhamdulillah ketemu juga tiket murah. Jadi ketika itu sebenarnya udah resign kan, pemasukan udah terstop gitu, udah nggak dapat pemasukan lagi dari Turki. Jadi sempat kerja di Turki ketika itu, tapi karena company-nya saya kurang nyaman dengan perusahaannya dan buat kuliah juga berantakan banget, kacau. Akhirnya saya resign. Akhirnya rezeki stop di situ. Tapi ketika rezeki stop di situ, Allah itu selalu punya jalan gitu. Oke, jalanmu bukan di bukan di paket umroh. Insya Allah kamu bakal nemu jalan lagi. Ketika itu iseng buka websitenya Flynas. Ketika itu kan saya subscribe newsletternya Flynas sama IG-nya Flynas kan. Kok di newsletternya Flynas sama di IG ada promo promo summer atau apa gitu dari Saudi Arabia. Saya buka lah flynas.com. Iya benar, ternyata dapat tiket PP Istanbul Jeddah itu PP 800 real. Itu sekitar 3,2 ya. 3,2 juta. Akhirnya upgrade ke premium biar dapat bagasi sama makan. Akhirnya saya upgrade jadi yang 860 real, itu pokoknya sekitar masih 3,5 juta lah kalau nggak salah. Murah banget dong. Murah banget alhamdulillah. Nah sebelum itu juga kan visa ini bermasalah nih. Visa ini kan mahal ya. Nggak bermasalah sih, visa ini juga jadi masalah karena visa mahal harganya. Harga standarnya 250 ya, kemarin 250 ya Nit ya. Nah tapi saya nggak pakai visa umroh, jadi itu saya iseng buka website Mova, buka portal visa yang disediakan pemerintah Saudi. Saya coba apply di situ. 1 hari kemudian dapat email, bla 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 bla, pokoknya your visa has been approved, welcome to Saudi Arabia gitu. Have a nice day Saudi Arabia. Kan seneng banget. Ini serius visa umroh, visa turis loh. Ketika itu saya dapatnya visa turis. Ini serius nih visa turis. Jadi total pengeluaran sementara ketika itu cuma 5 juta doang. 5 juta udah dapat visa, udah dapat tiket pesawat PP. Visanya sendiri berapa? Visanya sendiri $110. $110 visa, tiket pesawat 860 real sekitar. Ya pokoknya total itu sekitar 5 juta. 5 juta bisa berangkat. Nah, masalah selanjutnya hotel yang nanti akan saya ceritakan. Jadi motivasinya itu emang Saudi Arabia itu, saya nggak ngomong masalah negara Saudi Arabia, lebih spesifik ke 2 kota ini. Dari banyak kota yang pernah saya kunjungi, cuman 2 kota ini yang benar-benar bisa buat saya sujud sambil nangis. Benar-benar bisa ibadah dengan tenang, benar-benar bisa ngelupain semua masalah duniawi. Jadi ketika udah tidak nggak terlalu sih. Kan nangis juga sujud. Ya nanti saya ceritain ketika nyampe Jeddah. Ketika nyampe Jeddah tuh saya sempat nangis juga teman-teman ketika landing karena saya sempat ada masalah juga di visa kan. Banyak yang bilang visa turis saya tuh nggak valid. Nah, ya saya juga takut sebagai traveler. Saya juga sadar itu tuh hal yang nggak valid sebenarnya karena Indonesia tuh nggak eligible dengan e-visa tourism. Dari semua kota yang pernah saya kunjungi, cuman Makkah sama Madinah. Mungkin kalau kalau ditanya gitu, mana Makkah sama Madinah? Mungkin saya lebih suka Madinah. Lebih prefer Madinah. Dibanding Makkah, saya lebih suka Madinah. Entah kenapa di Madinah itu enak aja gitu untuk ibadah. Jadi kalau azan itu langsung bergas, ayo ke masjid kayak gitu. Langsung semangat gitu untuk sholat. Nah makanya emang pengen banget. Jadi sebelum saya mau mulai, jadi sebenarnya Istanbul ini kan banyak orang yang bilang the center of the world, ya kan. Jadi ketika teman-teman suka traveling, tinggal di Istanbul tuh pilihan yang tepat. Big deal banget buat orang-orang traveler. Jadi dari bandara Istanbul ini connecting ke Europe, ke US, ke Asia, bahkan ke Middle East itu lebih murah. Dan negara juga murah ya di sini ya, termasuk murah. Termasuk murah. Biaya hidup lain Eropa gitu. Biaya hidup di Istanbul murah. Jadi saya pengen memulai perjalanan traveling saya itu dengan umroh. Biar apa? Biar
traveling itu kan sebenarnya saya lupa ya ayatnya. Jadi kita itu dunia Ya, itu kan luas. disunahkan untuk menjelajah. Iya, Dunia kita Allah tuh memang. kita disunahkan untuk menjelajah bumi Allah lah. Iya. Nah, sebelum kita menjelajah bumi Allah, saya pengen mau mulai dari Rumahnya Saudi Allah. Arabia, dari rumahnya Allah dulu di Baitullah di Saudi Arabia, di Mekah dan Madinah. Oke. That's it. Nanti mungkin disambung cerita lagi. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan dari netizennya Nita atau dari Anggi, mungkin kalau Anggi gimana Anggi? Kalau tadi kan konsep serba-serbinya Ustadz Wildan ya, berangkat umroh terus budgetnya. Nah kalau dari Arnita dan Anggi gimana? Tadi kita udah. Nah, dari budgetnya kan belum disebutin. Anggi kan belum ada ngasih tahu dia Yaudah, Anggi, ceritanya coba. motivasinya apa. Gimana sih? Jangan gitu dong. Dia mah ikut-ikutan aja kan. Nah kalau tadi gue sabet nih. Ini kalau dari Anggi gimana motivasinya umroh? Motivasinya lebih ke ini sih. Gini, bentar. Sini Enggak aja. usah dicontohin. Enggak. Motivasinya lebih ke visa udah mau habis. Bisa udah mau habis. Iya, terus juga pertama diajak kan. Kayaknya yang bikin berkah tuh karena nggak mau repotin orang tua, ngeluarin duit banyak. Terus juga dia yang izin ke ayah, makanya langsung dikasih izin. Guys, aku ini temennya Dia lebih bestie sama ayahku daripada sama aku gitu. Coba mikir gimana. Enggak, jadi disclaimernya ayahnya Anggina itu adalah alumni IPB ya Anggi. Jadi aku alumni IPB karena kita memang alumni IPB itu sangat erat sekali walaupun udah jauh gitu jaraknya. Jadi ayahnya Anggina, Pak Hashim nge-reach out Nita waktu itu untuk bisa istilahnya kayak nunjukin, ngasih tahu ke Anggina kuliah di Istanbul gimana. Makanya enak komunikasinya gitu sih. Jadi jangan salah paham netizen nanti. Ketemunya waktu di Indonesia, waktu kemarin pulang. Enggak pernah ketemu, ketemunya di Facebook. Saudi kemarin ketemu. Iya, Ya, maksudnya setelah itu di sebelumnya Saudi. kenalannya gitu. Ya. Ceritain motivasinya yang bener. Iya itu motivasinya. Karena visa habis. udah mau habis, terus kan harus keluar dari Turki. Iya. Ya ngeliat kalau pulang ke Indo mahal, terus juga kebetulan diajak sama Mbak Dita buat umroh. Ya setuju, ya udah jadi gas gitu dia ya. Keren pas lagi tidur pulang bursa tiba-tiba dapat Iya, mimpi juga kayak gitu. itu kan dia ngajaknya bangun tidur kan, kirain udah ada malaikat maut gitu, tiba-tiba disuruh ngejar akhirat gitu kan, kita agak-agak takut juga gitu, serem, ya udah gitu sih, lebih kayak gitu. Udah singkat aja sebenarnya. Kalau aku simple hidupnya, nggak mau ribet ya, ya nggak mau ribet. Ya, tadi Alhamdulillah. kan sempat cerita Mas Wildan konsep umrohnya berangkatnya gimana, ngurus visanya gimana. Nah kalau dari Arnita dan Anggi gimana? Gimana? Ya dari Budgeting. konsep umroh kalian. Tadi kan umroh mandiri, kalau sedangkan Ustadz Wildan kan benar-benar backpacker kalau kelihatan. Kalau Arnita gimana? Kalau Dari Nita, budgeting, terus berapa lama di sana? oke. Kalau Nita kan kebetulan bareng-barengnya sama Anggi ya. Jadi Iya. kita budgetingnya memang sharing ya Anggi ya. Sharing. Kecuali tiket dan pesawat, dan visa. Nah, Bukan Flynas juga. kita mohon maaf, kita apa Anggi? Kita kan karena bukan backpacker, Oh. mandiri, jadi elit. Jadi kita ini gimana Bang? Kemarin quotes lu ekonomi sulit. Gaya. Gaya elit, ekonomi sulit. Jadi kita gaya elit. Ekonomi sulit. Enggak, tapi Masya Allah loh. Jadi ini ya, saya kasih tahu ke teman-teman. Kalau memang niat kita itu memang memenuhi undangan dari Allah, Iya, dimudahkan. ada aja fasilitasnya. Ya. Ada aja, serius. Jadi kita sama Anggi, kebetulan kemarin Bapak Hashim terima kasih hadiahnya. Jadi kita penginapan itu memang full di cover oleh ayahnya Anggi. Terima kasih Anggi. Iya, Mama Pak Hashim. Dan Bapak Hashim sebagai alumni yang baik. Tapi masih ngutang. Siapa yang ngutang, Bapak Hashim apa? Bapak Hashim. Oke. Nanti dikat. Ya, jadi benar. Kita kemarin itu budgetingnya sharing sama Anggi. Sharing. Tapi yang di sini digaris bawahi adalah karena kita memang ini
timing untuk beli tiketnya itu kemarin mepet banget. Mepet. Satu udah keburu di peak season karena Ramadan itu memang peak seasonnya untuk umroh. Jadi umroh itu memang di Ramadan dan musim haji itu sangat-sangat high price untuk semuanya, mau hotel, mau tiket, semuanya. Visa doang ya enggak. Kalau visa kayaknya flat ya, visa tuh. Jadi kemarin Nita sama Anggi kebetulan dapat tiket Saudi Arabia, Istanbul, Jeddah, PP, itu di 10 juta. Di 10 juta. Kemarin 10 juta, tapi sudah PP ya. Terus visa kemarin 250 USD. Lalu ini yang sendiri-sendiri kita. Jadi Sendiri-sendiri. 10 juta plus 250 USD nanti silakan Masing-masing. teman-teman konversi sendiri ke rupiah. 10 jutanya 10 juta rupiah. Nah, lalu untuk penginapannya kemarin kita sharing, tapi setelah kita kalkulasi satu malamnya itu kita seminggu pertama tuh kita dulu yang nyampe Anggi. Iya. Dari nanti pas minggu kedua baru ayahnya Anggi dan keluarga Anggi datang. Jadi kita hitung yang kita aja ya. Kalau yang ada ayahnya Anggi kita nggak bisa hitung karena itu teritorial beliau. Kalau mau beliau yang harus diundang ke sini. Jadi kemarin kita dapat penginapannya itu bagus, sangat recommended. Siapa nyari? Yang nyari Mas Wildan, tapi jauh. Ini masalahnya. Jadi kalau saya sarankan teman-teman yang mau umroh mandiri atau umroh backpacker, saya nggak sarankan sejauh itu ya, karena mungkin nanti akan kebingungan akses dan bla bla blanya gitu. Jauhnya berapa kilo? 8 kilo. 8 kilo. Kemarin ada yang ngomong 4 kilo sih sebenarnya, tapi nggak tahu ya 4 kilonya itu kayaknya dia ngukurnya gimana gitu ya, meterannya beda kayaknya. 4 kilo kalau jalan. Oh, Jangan iya. di panas itu di Kemarin harga penginapannya itu modelnya kita quad loop 6 ya, 6 bed, 6 bed satu ruangan. Tapi bagus kok, bersih, kurang bersih lah sedikit ya, mungkin karena rame. Tapi worth it maksudnya dengan harga segitu, 125 real per malam, per orang. 125 real. Iya, real. Berarti sekitar 500 ribu. Iya, 500 ribu rupiah per malam per orang. Jadi kita berdua sama Anggi, ya kita 1 juta satu malam yang Anggi ya. Selama 7 hari pertama kita. Seminggu, 7 hari pertama. Jadi kita ngeluarin 7 juta bagi 2 berarti 3.500.000. Berarti kalau dikalkulasi untuk biaya kita selama seminggu ya, saya buatnya 10 juta tiket pesawat, 3.500.000 hotel, lalu 250 USD visa. 250 USD itu sekitar 4 juta ya? Ya, sekitar 4 juta. Berarti totalnya 17.500.000 belum makan, belum visa, belum bla 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 blanya. Itu sekitar 17.500.000. Tapi disclaimer-nya lagi, ini karena peak season plus kita beli tiketnya itu hamin 1 minggu yang dia. Jadi kalau teman-teman mau, saya sarankan dari jauh-jauh hari gitu. Ada kok teman kita yang udah planning 2 tahun mau umroh tapi tidak sa'i gitu kan. Jadi dia planning ikut umroh tuh nggak. Jadi ini benar-benar kita. Bayar dam. Bayar dam. Iya, ya, kita nggak tahu gitu. Ya harusnya bayar dam. Jadi kita di sini ada teman kita yang udah duluan umroh dari kita gitu. Kita nggak boleh sebut nama ya. Jadi juga nonton orang. jadi dia umroh sudah rencana 2 tahun ya dia. 2 tahun sebelum keberangkatannya kemarin itu gitu. Tapi karena dia umrohnya juga mandiri, nggak pakai mutawif, jadi dia baca Google gitu kan. Jadi by Google. Ya, by Google. Jadi di Google itu dia bilang sa'i itu adalah sunnah gitu. Padahal bagian dari rukun. bagian dari rukun. Iya, gitu dia. Jadi tapi alhamdulillahnya kalau Nita sama Anggi, insya Allah tuntas semua yang Anggi dan nggak ada yang bayar dam. Insya Allah kayak gitu. Kalau budget dari Nita seperti itu dan Anggi juga kurang lebihnya sama karena kita sama-sama selalu bareng. Dan untuk 1 minggu pertama kita dari Indonesia, dari Istanbul, kita bawa rice cooker Mas Farhan. Jadi kita masak kita juga masak rendang, kita bawa rendang, bawa Indomie, bawa ayam. Pokoknya kita tuh beli beras di sana. berasnya bawa dari Istanbul. Yang kita bawa apa aja Anggi? Ada beras, ada magicom, hair dryer, setrikaan, hanger, gantungan, pokoknya Deterjen. Kita bawa deterjen, bawa pewangi, bawa beras, bawa Indomie, bawa sambal. Pokoknya kita tuh benar-benar mikir tuh kita nggak boleh ngeluarin uang banyak.
Karena tiket kita udah mahal. Karena tiket kita udah mahal. Karena gini Mas Farhan, mungkin kalau kita di Istanbul ini beli makanan 100 lira kita masih wajar lah ya gitu. Tapi di sana kita beli makanan 30 real itu kerasa karena 30 real dikali 4.000 120.000. Sedangkan kalau di Istanbul kita beli makanan 100 lira itu masih 80.000 yang masih bisa lah gitu. Di sana kita makan es krim 1 cup aja 10 real tuh agak-agak gimana makannya gitu loh. Jadi kita berusaha untuk bawa sebisa kita, semaksimal kita gitu. Gitu sih kalau Danita. Kalau Mas Wilan mungkin beda lagi budgetingnya. Kita beda-beda soalnya. Mana kalau sebulan? Silakan. Jauh banget sih. Jauh banget. Jauh banget. Tapi kemarin Nita emang sempat saya bantu untuk nyari tiket. Emang Nita itu sebenarnya dapat Flynas juga ketika itu. Flynas, Pegasus, atau sama tadi Fly a Deal ya. Jadi ada 4 maskapai yang direct flight dari Istanbul ke Jeddah atau ke Madinah. Itu maskapainya Turki, ada 5 maskapainya Turki. Itu ada Turkish Airlines, Anadolu, Pegasus, Fly a Deal dari Saudi Arabia, sama Flynas, sama Saudi Airlines. 6 berarti ya. Nah, yang LCC itu ada 4 tadi itu sebenarnya ada tiketnya, cuman ketika itu harganya 7 juta ya. 7 juta 8 juta tapi belum termasuk bagasi. Ditambah bagasi jadinya 9 juta kalau nggak salah kemarin ya. 98 sama 10 kemarin. Betul. Nah, kan nggak worth it. Ya benar. Jadi Nita ya udah pakai Saudi aja, nambah 200-300 ribu, tapi udah dapat maskapai bintang 5 kan. Dapat makanan juga enak kan, bukan makanan LCC kan beda. Kalau saya emang sebenarnya range budgetnya itu untuk tiket pesawat emang 6 juta PP. Karena standarnya 6 juta. 6 juta 7 juta dari Istanbul ke Jeddah. Standarnya tuh 6 sampai 8 juta. Harga standar untuk LCC. Tapi untuk maskapai full service, full carrier itu emang 10 juta tuh udah wajar. Jadi kalian itu sebenarnya nggak kena mahal, cuman emang dapatnya maskapai full carrier aja, maskapai Saudi ya. Nah, kalau pas saya kan emang ya qadarullah ketika itu rezeki lagi seret ya. Jadi emang benar ketika kita umroh, ketika kita udah niat, Allah tuh selalu punya jalannya kok. Nggak nyangka loh, siapa yang sangka ketika peak season dapat tiket PP cuma 3,5 itu udah upgrade premium. 3 juta doang, 3,2 itu udah dapat tiket PP. Dan maskapai Flynas ya, maskapai Flynas. Flynas itu kayak AirAsia teman-teman. Jadi mereka itu ibaratnya terbang dari Jakarta ke Bangkok. Ada AirAsia tapi mereka milih Garuda Indonesia. Nah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman backpacker, kan nggak mungkin ya teman-teman mau backpacker ke Phuket, ke Kuala Lumpur, ke pakai Garuda, pakai Malaysia Airlines kan. Nah ini mereka pakai Arnita sama Anggi pakai Saudi, tapi emang karena tiket low cost-nya ketika itu emang lagi jelek harganya, lagi naik, lagi karena wajar peak season. Nah kalau saya sendiri ya tadi yang sudah saya sebutkan, jadi tiket PP 3,3, visa kebetulan kemarin Arnita juga sudah saya coba untuk apply visa turis. Tapi rejected, entah kenapa nggak tahu. Tapi tidak menyerah, akhirnya ya refund ya, bisa refund kok. Meskipun rejected bisa refund. Nah akhirnya Arnita apply visa umroh. Visa umroh mah gampang. Yang susah itu nyari kenalan travel yang percaya sama kita. Karena nggak semua travel itu mau menerbitkan visa umroh. Karena takutnya gini, kalau semisal ada orang itu bermasalah, agen umrohnya ini kena denda. Dan dendanya tuh nggak main-main. Dendanya tuh bukan cuma denda uang loh, bisa denda dibekukan loh. Izinnya tuh bisa dibekukan loh. Jadi nggak main-main. Kalau mungkin uang bisa dibayar, makanya teman-teman kalau tadi kayaknya ada yang nanya ya. Tadi saya lihat ada yang nanya masalah visa itu. Jadi emang bisa pakai visa umroh, tapi nggak semua agen umroh itu mau menerbitkan. Karena kebetulan saya punya teman yang dia udah percaya sama saya dan mereka berdua juga kepercayaan saya. Arnita sama Anggi kan nggak mungkin di Saudi terus jadi TKI gitu kan, nggak mungkin kan, nggak mungkin menyalahgunakan visa. Jadi ya sebenarnya temanku itu juga teman saya tuh bilang ini orang ini aman kan, dan orang ini aman lah, mereka berdua temanku kayak gitu. Jadi sampai agen travelnya teman saya sendiri tuh bilang kayak gitu saking takutnya gitu kan untuk menerbitkan visa umroh. Nah, jadi visa umroh $110 itu pokoknya in total itu 5,5. Terus obat hotel 2 kali lipat dari ya 5,5 juta. Mereka berdua visa sama tiket 250 15 juta. 15 juta. 14 juta. Tapi worth it. Itu sebenarnya setelah kita ngalamin banyak
banyak dapat enaknya kita, iya kan? Pertama yang tadinya pulangnya harusnya pakai Flynas, di-upgrade ke Saudi. Terus yang tadinya pulangnya juga kita harus ke Riyadh dulu, jadi di-upgrade langsung direct kan. Daerah. Ya, Ya. jadi worth it. Itu emang kalau disuruh ya teman-teman ibarat naik kalau Lion sih enggak ya. Flynas itu ibaratnya kayak Citylink lah. Citylink lah, lokasnya bagus kok. Jadi ibarat teman-teman ke Bangkok disuruh milih Citylink atau Garuda, ya jelas Garuda lah. Ya kan? Apalagi kalau mau ke Singapura, pilih AirAsia atau Singapore Airlines, ya jelas naik SQ, naik Singapore Airlines gitu kan. Nah, jadi sebenarnya worth it, cuman worth it untuk orang yang punya duit. Ya alhamdulillah kan ternyata rezeki ada kan. Tadi makanya Allah itu selalu ada cara. Mungkin kalau semisal ternyata saya nggak dapat tiket murah, mungkin rezeki saya dicukupkan gitu. Kan nggak ada yang tahu ya kita ya. Nah tapi karena emang ketika itu emang saya habis resign dan nggak banyak rezeki masuk juga ketika sebelum umroh, saya juga sempat nangis ya Allah ini, ya Allah ini beneran nggak ya saya bisa umroh gitu ketika Ramadan ini. Ternyata ya siapa sangka iseng buka web dapat. Nah tadi balik hotel ya. Kalau hotel kebetulan saya punya temen, jadi saya teman di Saudi Arabia itu ada banyak banget, especially di Madinah. Saya punya banyak sekali teman yang lagi kuliah di Universitas Islam Madinah, maupun yang kerja di Jeddah atau kerja di Mekah, itu saya punya teman. Jadi saya ngubungin temen untuk nanyain hotel. Awalnya mereka ada nih hotel tapi mahal banget, dan saya sendirian kan. Tadinya kalau sama Farhan mungkin bisa share cost. Tapi karena saya sendirian, saya bilang ke teman, namanya Arif Muhajir ya. Arif kayaknya aneh sendirian gitu. Oh gitu dan sendirian? Iya nggak ada temen. Terus si Muhajir bilang, ya udah nanti saya cariin, nanti aneh cariin hotelnya di Mekah gitu. Tapi di sisi lain, saya juga ada referensi dari Booking.com yang akhirnya kalian pakai kan. Tapi kejauhan, jadi saya masih nyari yang benar-benar dekat. Si Arif Muhajir bilang ada 200 real per malam, mau nggak Dan? 200 real itu saya 200 real, 200 real ya? 200 real itu berarti 800 ribu kan? 200 real mau nggak Dan? 250 real mau nggak per malam? Oh ya Dan, oh ya Jir nggak apa-apa. Tolong dong cariin. Ternyata setelah saya ada kontak WA-nya itu bilang habis. Itu padahal udah mahal ya tuh, 1 juta per malam. Terus besok sebelum umroh, tiba-tiba Muhajir bilang gini, entah saya nelpon atau ditelepon sama Muhajir, saya lupa. Pokoknya si Arif Muhajir bilang gini, Dan, aneh mutawif di Makkah pas umroh ente gitu. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 24 gitu, aneh di Makkah. Ada hotel, ada kamar. Ente mau nggak tinggal bareng aneh, cuman nggak ada kasur. Jadi ini dari karpet gitu. Ya nggak apa-apa Dir, nggak apa-apa. Aneh ambil itu. Kalau aneh nggak keberatan, aneh maulah tinggal sama ente di karpet pun nggak masalah gitu. Akhirnya ya dapat hotel gitu sampai Jeddah. Akhirnya ya tadi kamu kan sempat cerita nangis juga kan, itu saya juga nangis di Jeddah karena sebenarnya visa turis ini bermasalah karena secara rules Indonesia tuh not eligible for visa tourism, not eligible untuk itu. Dan ternyata saya dapat visa itu, dan akhirnya kan kita ketemu kan Pak Zaki ya, Pak Zaki kemarin di Hagia Sophia. Terus kebetulan beliau juga lagi merintis ini. Terus saya lihatin visanya, kata beliau valid gitu. Tapi saya nggak percaya. Saya masih belum percaya 100%. Akhirnya sebelum berangkat, saya nelpon sama nanya temen, bro ini visaan ini kayaknya bermasalah. Ente mau nggak bantuin kalau semisal nanti ternyata visanya rejected, langsung isutin visa umroh. Terus yang teman gue tuh bilang, oh ya nggak apa-apa Dan, nanti kabarin aja gitu kan. Ternyata sampai bandara Jeddah, padahal udah beli eSIM loh, nggak ada internet, gimana mau ngubungin teman coba? Jadi benar-benar hati tuh kacau gitu. Jadi mau masuk imigrasi tuh udah kayak, aduh ini kalau Anda ditolak gimana? Nggak ada internet, nggak ada ini dan sebagainya. Cuman pikirannya ya udah tenang aja. Nggak tahu tiba-tiba tenang. Terus habis itu ternyata emang agak lama sih diliatin visanya. Visanya diliatin agak lama. Terus habis itu sebenarnya nggak diliatin turismenya, cuma diliatin nomor visanya. Terus habis itu setelah buka komputer, langsung diliatin tipe visanya. Ini kok tipe visanya mungkin di batinnya dia, kok tipe visanya kayak gini gitu. Tourism. Terus ditanya sama dari Indonesia. Dari Indonesia. Yang tadi nggak eligible. Mungkin gara-gara, mungkin benar juga kata Munit kemarin kan, saya berangkatnya kan dari Istanbul ya, mungkin nggak dilihat berangkat dari Indonesia. Nah akhirnya ditanya samping kanan kiri sama temennya, oh
nggak apa-apa terus habis itu paspor saya tuh ditandain nggak tahu ditandain apa gitu. Ya udah akhirnya masuk sampai Bandara Jeddah langsung nyari musola sujud nangis. Jadi ya bisa masuk Saudi Arabia dengan visa yang mungkin agak sedikit bermasalah gitu kan. Terus habis itu ya udah selanjutnya nyari tethering karena nggak ada internet, ketemu sama orang Arab ya ngobrol-ngobrol dikit tethering, terus habis itu ngubungin temen yang di Mekah. Udah habis itu sampai Mekah. Jadi pengeluaran hotel nggak ada, malah dapat plusnya tuh ya dapat makan, jadi nggak keluar uang makan. Jadi kayaknya total selama saya 17 hari di Saudi tuh kayaknya emang segitu doang deh, 5 juta doang. 5 juta aja, karena lebih murah ya makan dapat, jadi dikasih makan, terus paling jajan di Madinah sama traktir kalian. Iya nggak usah disebut juga. Kan tadi kan gitu, yang satu gaya elit, ekonomi sulit, yang satu gaya apa yo? Gaya sulit, ekonomi elit. Ya karena emang ketika itu emang jujur aja sampai saya tuh nyariin reksadana. Karena ketika berangkat itu sebenarnya uang yang benar-benar uang yang bisa dipakai kan di rekening ya, rekening Indonesia itu cuma 1 juta, di rekening Turki cuma 100 lira. Mau dipakai buat apa gitu kan? Akhirnya sebelum berangkat nyairin reksadana gitu sampai segitunya loh. Saking ketika itu emang lagi agak berat keuangan kayak gitu. Cuma setelah umrah ya alhamdulillah. Pastinya dimudahkan ya. Insya Allah. Terus kalau semisal pengen umroh backpacker gitu kayak Ustadz Wildan, tapi pengen ngepres budget cari penginapan yang murah gimana? Ada nggak kira-kira? Mau kamu apa aku Nit yang jawab? Ini kan IG-nya Arnita. Dari netizen. Oke, kalau mau on budget, ngepres budget jangan Ramadan. Karena kalau mau umroh Ramadan itu udah nggak bisa dikatakan umroh on budget, itu impossible. Kecuali ya emang teman-teman emang bener ya balik lagi Allah itu selalu punya jalan kan. Yang pertama cari kalender murah setahu saya, mungkin nanti teman-teman bisa bantu juga. Setahu saya itu 2 atau 3 bulan setelah haji. 2 atau 3 bulan setelah haji itu kalender murahnya umroh. Terus habis itu kalau sekarang kan haji bulan Juni ya. Juni kan ya? Setiap bulan Juni ya? Enggak, 2 atau amannya 3 bulan. 3 bulan setelah musim haji. Jadi kalau haji Juni berarti September. Idul Adha. Idul Adha. Hijriah. Mohon maaf ya newbie. Ada cerita newbie nanti yang paling seru. Ya, pokoknya cari kalender murah dulu. Terus habis itu setelah tadi 2 atau 3 bulan setelah haji, terus ketika Desember Januari. Udah mau winter kalau di sini ya? Ya di sini winter. Di sini udah winter. Di sana dingin. Di sana juga dingin. Syarat pertama, kalau mau backpacker dengan budget on press, jangan ketika Ramadan karena pasti mahal banget semuanya. Taksi aja 50 real ya. Itu padahal 8 kilo doang kan? 30 paling murah. Itu yang jarak 5 kilo ke bawah. Bayangin dia tinggal dikali 4.000 aja lah. Itu kalau di Jakarta udah dari Jakarta Selatan ke Bandara Soekarno-Hatta itu. Nah, pertama itu ya nyari kalender, terus habis itu dari jauh hari. Kalau misalnya teman-teman berangkat dari Indonesia, siapannya dari jauh. Jangan nyari dari Bandara Jakarta doang. Coba cari dari Bandara Singapura, cari dari Bandara Kuala Lumpur. Biasanya dari Kuala Lumpur lebih murah. Cuman teman-teman juga harus consider tiket penerbangan dari kota teman-teman ke Kuala Lumpur. Kalau dari kota teman misalnya saya dari Jogja, ternyata Klaten sih sebenarnya. Tapi bandaranya Jogja ya. Kalau misal saya terbang dari Jogja ke Kuala Lumpur, itu harga tiketnya mahal 2 juta atau 1 juta. Iya, mending dari Jakarta aja gitu kan. Nah, yang kalau dari Jogja bisa naik kereta gitu. Nah, cari penerbangan jauh-jauh. Kalau Indonesia ke Saudi kebetulan nggak ada LCC. Jadi semuanya maskapai. Indonesia nggak ada LCC. Nggak ada. Semua yang ke Saudi itu maskapai bintang 5 kecuali Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur ada AK, ada AirAsia. Ada AirAsia. Tapi AirAsia sama Flynas menurut saya masih lebih enak Flynas dibandingin AirAsia. Kalau hotel, nah ini yang tricky nih. Hotel di Saudi Arabia saya juga baru tahu, hotel-hotel yang murah dekat Haram, dekat Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu udah dikuasai sama agen umroh. Jadi for backpacker itu
almost impossible dapat hotel di sekitar situ dengan harga bersahabat. Hampir nggak bisa dapat kecuali teman-teman mau booking yang di Zamzam Tower dari Tauhid, Al Safwa kayak gitu kan, yang hotel-hotel elit. Itu mungkin ada di booking.com, Traveloka, Agoda. Iya itu bukan backpacker sih. Umroh mandiri. Nah, kalau teman-teman pas nggak peak season itu agak jauh dikit nggak apa-apa. 3 kilo itu taksi masih mau 10 real. Nggak kayak kemarin kita 30 real. Itu pun bis gratis juga banyak. Nah, teman-teman bisa yang agak jauh dikit. Tapi kalau semisal yang masih jarak 800, 700, 800 meter mungkin masih ada. Tapi harganya mungkin masih agak sedikit tinggi. Kayak misalnya kalau hotel sekelas Oyo, Red Doors gitu, hotel-hotel melati di Indonesia itu di sana yang deket-deket itu paling harganya sekitar standarnya 100 real. 100 real berarti 400 ribu. Standarnya 100 real. 100 sampai 200 real itu standarnya hotel melati yang deket-deket Dekat Masjidil Haram. Terus habis itu makan kemarin patokannya Albaik ya. Albaik itu kemarin 18 lira. Ya, patokannya itu. Real. 18 real. Ya, 18 real. 80.000. Jadi sekali makan satu hari budget lah 200.000. Nah, pokoknya budget satu hari 200.000, hotel per malam itu 400.000 dan itu biasanya kamarnya 3, quad, triple kayak gitu. Gitu. Sharing. Jadi kalau dari Mas Wildan sendiri, kita kan tadi versi umroh mandiri. Kalau Mas Wildan versi umroh backpacker. Jadi umroh backpacker coba di total Mas Wildan 1 minggu Mas kemarin biaya tiket, visa 5 juta. Kalau Maksudnya jangan hitung gratisnya kalau pakai hotelnya. Misalnya budget kalau semisal jadi pakai hotel yang seharusnya saya tempatin juga, yang itu kalian tempatin juga, itu kan 125 real ya, 125 real dikali 7 ya sama lah kayak kalian, berarti berapa? 7 juta, 3.500.000 ya. Sebenarnya gini, saya udah punya range anggaran sebenarnya teman-teman. Range anggarannya tadi tiket PP 6 juta. Ini kalau nggak dapat promo ya, kalau nggak dapat promo, tiket PP 6 juta dan ini dari Istanbul. Mungkin kalau dari Jakarta mungkin tiket PP sekitar 12 sampai 15 juta. Terus habis itu hotel yang tadi karena sebenarnya Ramadan itu nggak bisa dibilang backpacker yang low budget karena semuanya mahal. Jadi ketika Ramadan itu harga tadi 3,5 juta ya, Nit ya. Untuk 1 minggu 3,5 juta. Tadi 6 juta tiket PP. Kalau nggak dapat promo, terus habis itu visa, kalau nggak dapat visa yang turis, visa umroh $250, which is 4 juta, 10 juta. 10 juta lah kira-kira. Nah tiket PP visa 10 juta, itu harga normal, harga standar. Terus habis itu hotel 3,5 juta, ya mungkin 18 juta lah. 18 juta. Ini versi backpacker. Versi backpacker, sebenarnya nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda sebenarnya. Terus 200 real per hari untuk makan. Kecuali kalau teman-teman nggak tahu malu datang ke hotel orang Indonesia terus makan, tapi jangan dicontoh. Kayaknya ada yang nggak. Kalau Ramadan tuh enaknya kalau kita nongkrong di masjid pasti dapat makanan. Masjid itu haram kan, bagi-bagi bukaan. Nggak pernah aku dapat. Serius aku nggak pernah dapat. Maka banyak itu yang dapat bukaan. Kalian dapat? Bagi-bagi. Bahkan itu ada yang dari official ini ya, pengurus masjidnya. Jadi mereka langsung ngasih kantong, isinya ada wopor, ada cake, ada air zam-zam, ada kurma, bahkan ada yang lempar-lempar kurma aja juga ada. Terus kalau kita udah duduk di pelataran depan-depan Ka'bah tuh, dia ada yang dia digelar kayak plastik gitu, terus makan banyak udah dikasih. Nggak pernah dapat ya? Kayaknya tergantung amal ibadah. Iya mungkin. Sebenarnya walaupun nggak dapat itu, di jalanannya pasti ada yang bagi-bagi. Bagi-bagi kurma, bagi-bagi air. Terlihat dari wajahnya juga nih mampu atau enggak gitu. Tapi itu pasti. Kalau kita sih gini langsung ya. kita nggak nunggu, kita langsung abi gimana? Aki Habibi kita gitu. Fulus. Tapi katanya kemarin waktu masa Covid waktu itu ya, sebelum ditutupnya Ka'bah tuh yang untuk umrah, ada yang dapat katanya di kantong-kantong itu ada yang dikasih, ada yang dapat 200 real pun dikasih, 500 real pun ada. Saking nggak ada orangnya. Waktu Covid. Jadi kalau tahu kayak gitu kita Tapi visa nggak approve dong ketika Covid. kan sebelum ditutup. Waktu 27 Ramadan itu, kita kan nggak bawa apa-apa ya pas buka. Kita duduk situ, kenyang. Air dapat,
teh dapat, Kurma. kopi dapat, kurma dapat, Masjidil Haram masih nonton. halwa Masjidil Haram, Halwa dapat. halwa dapat, Cake dapat. dapat. Ya, gitu. Mungkin karena kalau buka kan biasanya saya di hotel gitu kan, karena ada makanan Indonesia. Ya mungkin karena itu ya dapatnya makanan Indonesia. Tapi ketika itu emang saya pernah buka puasa di Masjidil Haram, tapi ketika itu di extensionnya. Tahu kan yang gedung belakang extensionnya? Enggak dapat nih. Enggak dapat. Ketika itu Kantongan itu. enggak dapat juga. Bagi-bagi kantongan. Kalau kurma iya. Tapi kalau makanan berat enggak. Jadi dibagi-baginya tuh kayak bagi-bagi kurma, terus bagi-bagi kopi, kohwah gitu kan, bagi-bagi syai, teh.